Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi untuk tugas yang diberikan oleh Bu Ayu, yaitu mata kuliah transformasi digital. Kami dari kelompok 5, untuk anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, next Mas. Nah, yang pertama Sultan Bintang Aulia, Ya, ya, dua Ferry Yuda Fareza, yang keempat Paksi Handriansah, dan yang kelima Panca Abdi Nugroho. Lalu untuk pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama ada pengertian dari Internet of Things, yang kedua ada konsep dan cara kerja serta contohnya, yang ketiga ada penerapan di beberapa bidang penerapan dari IoT. Lalu yang keempat ada manfaat dan kekurangan dari IoT. Oke, langsung saja. Yang pertama pengertian Internet of Things akan dijelaskan oleh Mas Paksi Handriansah. Oke, untuk pengertian Internet of Things adalah Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999, di mana Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu Internet yang mengatur konektivitas dan Things yang berarti objek atau perangkat. Things memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan mengirimkannya ke internet. Untuk konsep, cara kerja, dan contoh dari IoT. Untuk contohnya, untuk konsepnya mempunyai tiga konsep utama, yaitu perangkat koneksi ke jaringan internet. Yang kedua, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi dan database. Untuk konsep ketiga yaitu barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT yang berupa gateway ataupun sensor. Untuk cara kerjanya adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk contoh yang pertama yaitu switch off TV, yang dimana kita jika membayangkannya, ketika kita meninggalkan rumah dan lupa mematikan TV, kita bisa mematikan TV dari jarak jauh dengan hanya mengirimkan pesan ke rumah kita. Itu untuk contoh pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Stan. Oke, Mas. Terima kasih. Selanjutnya ini adalah contoh konsep dan cara kerja. Misal kayak penggunaan CCTV. Bahkan bila terjadi kecelakaan atau CCTV itu di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan menggambarkan ke rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulan. Jadi ini sangat berguna sekali saat kronologi kecelakaan terjadi itu seperti apa. Ini sangat membantu pihak kepolisian juga dan pihak korban maupun yang nanti bakal ada kayak salah-salahan juga. Next slide, Mas. Selanjutnya contoh konsep dan cara kerja colokan listrik pintar. Colokan listrik yang dimiliki dikoneksikan dengan Wi-Fi dan disambungkan dengan barang-barang elektronik seperti lampu dan oven. Jadi nantinya bisa menghidupkan maupun mematikan sambungan listrik dengan jangkauan internet pada ponsel yang terkomunikasi ke colokan listrik tersebut dengan cara seperti ini. Tuh seperti di gambar ada di samping ini ya teman-teman ya. Ketika berada di luar rumah dan lupa mematikan lampu atau barang elektronik, Anda hanya perlu membuka ponsel dan mematikan koneksi listriknya via jarak jauh. Jadi ini sangat memudahkan sekali bila pengguna itu, pemiliknya itu lupa atau misal kok ragu-ragu gitu. Next, Mas. Seperti namanya selanjutnya itu contoh konsep smart garage door.
Seperti namanya, Project Smart dari Smart Garage Door merupakan proyek IoT yang dapat memonitor suatu pintu garasi sekaligus membukanya dengan fitur scanner sidik jari. Apabila menerapkan proyek ini, Anda bisa memonitor garasi dimanapun berada melalui ponsel. Untuk akses membukanya juga akan lebih aman karena harus melakukan scan sidik jari yang ada di ponsel Anda. Cara ini akan mengkonfirmasi Anda yang tidak tahu ketika ada akses paksa dari pihak-pihak yang berusaha masuk ke garasi. Jadi ini sangat berguna sekali ya guys ya. Ini ketika kita akan membuka garasi itu bisa melalui ponsel gitu. Selanjutnya contoh Smart Transcan, tempat sampah pintar merupakan bentuk inovasi lainnya yang bisa Anda jadikan sebagai referensi. Dengan alat ini Anda bisa mengoptimalkan penggunaan sampah dan meminimalisir konsumsi bahan bakar. Sistem pada tempat sampah sendiri akan memberikan notifikasi mengenai jumlah dalam bak tersebut serta suhu bak. Inovasi ini tentu akan sangat berguna untuk mereka yang bekerja menggunakan sampah serta semua warga kota secara keseluruhan ya guys ya. Next Mas. Oke, untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Fawaz Zaidar Khalid. Waktu dan tempat saya persilakan. Untuk penerapannya, Internet of Things ada dari beberapa bidang. Untuk yang pertama, smart city membantu kelola kota yang efektif melalui sensor secara real time. Yang kedua, smart traffic menganalisa lalu lintas kendaraan bermotor di jalan. Lalu selanjutnya, security and emergency mendeteksi radiasi dan gas-gas yang dia meledak. Terus selanjutnya ada home automation memonitor penggunaan air, TV, pintu, jendela, dan penyiraman tanaman. Selanjutnya ada smart mall mendeteksi kehadiran pengunjung di suatu mall. Dan selanjutnya retail monitor pengiriman barang dan melihat tanggal kadaluarsa. Selanjutnya smart agrikultur deteksi kelembaban tanah, udara, suhu untuk pertanian. Dan yang terakhir ada smart environment. Fungsinya untuk mendeteksi kebakaran hutan, polusi udara, deteksi dini gempa bumi atau tsunami. Untuk manfaat dan kekurangan dari IoT yaitu ada beberapa hal. Untuk manfaatnya, yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua, kita dapat mendeteksi penggunaan dimanapun berada. Contoh sederhananya ya lainnya, kita tidak perlu mengecek bahan-bahan makanan yang ada di dalam kulkas karena di kulkas sudah ada sensor atau modul IoT yang memberitahukan kita melalui SMS ke smartphone bahwa ada bahan makanan yang habis. Lanjut, Mas. Untuk kekurangan dari IoT antara lain keamanan. IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan yang berkomunikasi melalui jaringan. Sistem ini menawarkan sedikit kontrol meski ada tindakan pengamanan. Ini membuat penggunaan terpapar berbagai jenis penyerang. Terus selanjutnya, privasi. Canggihan IoT menyediakan data pribadi yang substansial secara ekstrim tanpa partisipasi aktif pengguna. Terus selanjutnya, kompleksitas. Beberapa menemukan sistem IoT rumit dalam hal desain, penyebaran, dan pemeliharaan mengingat
penggunaan beberapa teknologi dan seperangkat teknologi baru yang memungkinkan. Selanjutnya ada fleksibilitas. Banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berintegrasi dengan yang lain. Mereka khawatir menemukan diri mereka dengan beberapa sistem yang bertentangan atau teruji. Untuk kesimpulan dari semuanya, IoT sendiri yaitu adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Yang mana kegunaannya IoT ini sangat beragam, bisa digunakan untuk semua hal apabila kita bisa mengaturnya. Nah, untuk cara kerja dan konsep dari IoT sendiri ada banyak, seperti yang sudah dicontohkan tadi, yaitu ada switch off TV, lalu apabila kita lupa tidak mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh. Lalu ada untuk penggunaan CCTV, ada juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi colokan listrik pintar. Lalu ada juga bisa digunakan menjadi smart garage door. Nah, lalu untuk IoT sendiri bisa digunakan di berbagai macam bidang, mulai dari bidang ekonomi maupun bidang transportasi. Itu bisa dimanfaatkan hampir di semua bidang. IoT sendiri memiliki manfaat, memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini ada berbagai macam pekerjaan kita dan mempercepat. Lalu dapat mendeteksi di mana pengguna dari IoT sendiri itu berada. Privasi, kompleksitas, dan fleksibilitas. Karena program yang harus dipelihara dan sulit dan rumit ketika menjaganya. Sampaikan, ada salahnya kami mau mengajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys ya.